Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budiah Hilakusuma dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Pada kesempatan hari ini, kita akan mempelajari bab baru, yaitu bab 5 tentang teks diskusi. Adapun kompetensi dasarnya, mengidentifikasi informasi teks diskusi. Semoga dalam pembelajaran ini, kalian dapat memahami definisi, fungsi, dan ciri-ciri teks diskusi, serta mampu mengidentifikasi pokok-pokok informasi dalam teks diskusi. Sebelum mulai belajar, seperti biasa, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dari gambar ini, apa yang ada dalam benak kalian mengenai kata diskusi? Nah, pasti ketika kalian belajar di kelas, kalian pernah melakukannya, bukan? Misalnya, ketika kalian mendapat tugas dari bapak atau ibu guru untuk menyelesaikan soal, kalian diminta untuk berkelompok dan menyelesaikan soal tersebut hingga mendapat suatu jawaban. Nah, apakah itu yang dimaksud dengan diskusi yang sesungguhnya? Dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang diskusi dan teks diskusi. Simak baik-baik ya. Definisi diskusi. Diskusi merupakan pertemuan ilmiah untuk bertukar pikiran mengenai suatu masalah. Juga dapat diartikan sebagai interaksi komunikasi antara dua pihak atau lebih. Pihak tersebut dapat berupa individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau antar kelompok. Dalam diskusi terdapat unsur manusia yang harus ada, yaitu peserta, pembicara, dan moderator, sehingga diskusi dapat berjalan secara teratur dan terarah. Jadi, inti dari kegiatan diskusi yaitu pertukaran pikiran, gagasan, pendapat dua pihak atau lebih mengenai sebuah topik. Nah, berarti kalau dalam diskusi pasti terjadi perbedaan pendapat. Namun, kita tidak boleh membenarkan yang satu atau menyalahkan yang lain. Jadi, dalam berdiskusi, kita harus memiliki sikap demokratis dan toleransi. Dan tidak ketinggalan, yaitu bahwa pendapat yang disampaikan tidak boleh menyinggung masalah sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Ingat ya. Nah, sebelumnya kalian sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan diskusi. Lalu, apa yang dimaksud dengan teks diskusi? Teks diskusi merupakan tulisan yang menerangkan suatu masalah atau isu dilengkapi dengan dua pendapat berbeda, baik pendapat mendukung atau pro maupun pendapat menentang atau kontra. Kemudian, diakhiri dengan adanya rekomendasi atau simpulan dari penulis. Di dalam teks diskusi dapat terdiri atas pendapat-pendapat yang muncul. Misalnya, pendapat yang menyetujui, yang disebut dengan pro, atau pendapat yang menolak hasil, yang kita sebut dengan kontra. Pendapat pro dan kontra yang muncul dalam teks diskusi itu berfungsi untuk saling mendukung kedua belah pihak, sehingga mereka saling bertukar pikiran untuk membahas topik yang diangkat. Berdasarkan definisi diskusi tersebut, maka fungsi diskusi yaitu untuk menyampaikan pendapat pro maupun kontra mengenai suatu masalah,
sehingga tujuan diskusi tercapai, yaitu untuk mendapatkan kesepakatan dari kedua belah pihak. Nah, berarti dalam berdiskusi kita harus saling demokrasi dan toleransi terhadap sudut pandang masing-masing pihak, ya. Tidak boleh saling memaksakan atau saling menyalahkan. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai ciri-ciri teks diskusi. Yang pertama, terdiri atas isu, argumen, dan kesimpulan. Untuk penjelasan lebih lanjut, insya Allah akan Ibu sampaikan pada pertemuan berikutnya. Ciri yang kedua, menerapkan unsur-unsur kebahasaan. Misalnya dalam teks diskusi kita akan membahas penggunaan konjungsi, penggunaan kohesi, serta modalitas. Untuk penjelasan lebih lanjut, insya Allah juga akan Ibu sampaikan pada pertemuan selanjutnya. Ciri yang ketiga, yaitu memuat informasi yang bersifat informatif dan argumentatif. Nah, artinya, informasi dalam teks diskusi tersebut itu mengandung gagasan dari dua belah pihak yang memiliki alasan yang dapat dipakai sebagai bukti yang kuat. Dalam teks diskusi, tentulah membuat suatu pesan atau informasi yang ingin disampaikan kepada pendengar ataupun pembaca, baik itu informasi yang tersurat ataupun informasi yang tersirat. Nah, informasi ini dapat ditemukan dengan cara yang pertama, membaca dengan jeli. Bukan sekedar membaca ya, tapi membaca dengan teliti dan cermat. Yang kedua, menemukan pokok-pokok pikiran pada masing-masing paragraf. Nah, dalam satu paragraf tentulah sudah kita pelajari ada gagasan utama ataupun pokok-pokok pikiran atau hal-hal penting. Nah, silakan Anda garis bawah ataupun tandai dengan tinta warna. Kita simpan dulu ya. Kemudian yang ketiga, menyajikan informasi. Nah, penyajian informasi secara utuh pada teks diskusi dapat kita lakukan dengan cara menyusun pokok-pokok pikiran yang telah kita tandai tadi menjadi kalimat yang efektif, yang jelas dan komunikatif. Nah, maka terumuskan informasi dalam teks diskusi. Nah, cukup mudah bukan caranya? Supaya kalian lebih terampil dalam mengidentifikasi informasi teks diskusi, maka Ibu akan memberikan latihan, yaitu membaca teks diskusi yang berjudul "Bolehkah siswa membawa telepon seluler ke sekolah?" pada modul halaman 7. Silahkan nanti kalian baca dengan teliti dan cermat. Ya, kemudian tentukan pokok-pokok pikiran tiap paragrafnya tersebut. Ya, di sini ada 5 paragraf. Silakan kalian rumuskan dengan kalimat yang jelas dan komunikatif untuk masing-masing paragraf. Nah, semoga setelah latihan ini kalian lebih paham ya. Demikian penjelasan mengenai bab 5 tentang teks diskusi. Semoga kalian lebih paham tentang materi ini dan terima kasih telah menyimak. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.